Tak pernah terbayang, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT menghadapi tantangan seberat ini. Di tengah maraknya belanja online dan gempuran produk impor, pelaku industri tekstil dan produk turunannya harus berjuang keras agar tetap bertahan. Kondisi kian runyam ketika publik dikejutkan dengan kondisi PT Sri Isman Rejeki atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sritex yang pernah menjadi perusahaan raksasa di level Asia tersebut saat ini disebut-sebut memiliki tumpukan utang. Ada apa dengan industri tekstil dan produk tekstil kita? Industri tekstil dan produk tekstil dinilai alami kemunduran signifikan. Banyak pabrik tutup, ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara pedagang pasar tradisional harus bersaing dengan barang impor murah yang membanjiri pasar. Melemahnya industri ini dinilai bukan hanya disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada impor dibandingkan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Jadi memang satu pertama penyebab besarnya adalah importasi yang terlalu berlebihan ya. Kita sebut sih terdapat kebijakan politik liberalisasi impor yang masuk ke Indonesia dengan sangat berlebihan. Itu terkait produk-produk jadi. Tapi di sisi lain apakah masalah kualitas tenaga kerja kita atau apakah masalah teknologi kita yang ketinggalan zaman? Nah, kita bisa menjawab. Sebenarnya dari kualitas tenaga kerja kita relatif lebih baik ya. Di seluruh negara-negara ASEAN produsen tekstil dan garmen, Indonesia menempati ranking yang tengah. Baik dari segi UMP, kemudian dari jam kerjanya Indonesia masih 40 jam per minggu, UMP kita juga di atas $150. Dan dilihat dari produk-produk output Indonesia yang diproduksi di Indonesia, itu sejauh ini kualitasnya tidak kalah. Artinya apa? Pabrik-pabrik kita beroperasi dengan mesin-mesin yang sangat bagus. Separuh dari pabrik-pabrik kita sudah sangat modern mesin-mesinnya. Hampir 250-an pabrik-pabrik TPT di Indonesia, mesin-mesinnya udah sangat modern gitu. Sritex sendiri termasuk pabrik yang amat sangat maju secara teknologi. Itu pun harus kalah gitu. Raksasa sebesar itu dengan mesin yang sangat modern dan jumlah karyawan yang sangat besar dengan kualitas yang sangat baik pun kalah gitu. Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kebijakan kita di industri padat karya supaya bisa kompetitif dengan produk lain yang masuk ke Indonesia. Kalau mereka bisa masuk dengan sangat bebas dengan biaya yang sangat murah, pasti ada yang keliru dari proses kebijakannya. Kasus Sritex, satu dari sekian contoh betapa rapuhnya industri tekstil dan produk tekstil tanah air. Asosiasi mencatat banyak pelaku industri yang ambruk, tak kuat melawan perubahan. Apabila situasi ini dibiarkan, bukan tak mungkin bakal bermunculan kabar buruk lainnya. Secara umum ya, tekstil kita memang lagi buruk, lebih sulit lah. Sejak 2023, pertumbuhan kita selalu minus, kemudian ya kita ada pergantian pasar nih. Dan yang biasanya kita supply ke domestik, karena kita nggak bisa supply ke domestik, akhirnya supply-nya ke ekspor. Bahkan kalau saya sempat hitung dari Serat dan Benang aja, itu pertumbuhannya sampai 30% ekspor. Berarti secara permintaan, demand kita masih ada. Tapi kenapa akhirnya domestik kita tidak bisa supply? Karena memang dari sisi competitiveness, dari sisi regulasi, kemudian dari harga bahan baku yang dari China, kemudian dari ada predatory pricing, ini jadi masalah bagi kita. Penduduk kita itu 200 juta orang. Kalau misalnya penduduk Indonesia beli 70% itu produk lokal, gak usah sampai 90%, 100%, 70% aja. Kita bisa dapat perputaran ekonomi itu 13 triliun. Kalau misalnya sampai 100%, itu bisa sampai 20 triliun. Kalau misalnya itu bisa di switch, saya yakin bisa jalanin Sritex lagi, bahkan bikin Sritex yang lebih banyak lagi. Banyak pedagang mengeluhkan omset yang merosot akibat persaingan dengan penjualan online. Selain persaingan dengan produk impor dan toko online, kebijakan pajak juga semakin menekan pedagang lokal. Aturan pajak saat ini justru semakin membebani mereka, sementara produk impor lebih mudah masuk tanpa dikenai beban yang sama. Menurut saya pribadi sih lebih ke menyulitkan pedagang ya.
Karena kan pedagang itu kayak berkesannya tuh mengharapkan pembeli kayak gitu. Jadi kayak misalkan pembelinya berkurang, kita ngaruh juga sih. Kebetulan kan ada satu lagi ke dunia online juga gitu kan. Jadi orang itu berpikirnya kayak gini, daripada saya keluar panas atau malas kayak gitu kan, mending dia online langsung barang sampai kayak gitu. Dampaknya itu ngaruh banget ke pedagang seperti kayak kita-kita gini. Ya semoga untuk kedepannya itu buat pemerintah biar agak dipertimbangkan dan diurus yang lebih baik lagi sih kayak gitu. Asosiasi menilai perlu sinergi bersama seluruh stakeholder guna menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil tanah air. Tanpa sinergi, mustahil akan terjadi perbaikan. Yang pasti, tidak ada kata terlambat untuk perubahan, mengingat dukungan publik begitu besar. Kita ini sebenarnya punya harapan besar ya, masyarakat Indonesia sangat fashionable. Nah itu sebenarnya menjadi satu harapan kalau produk pakaian jadi di Indonesia ini memakai tekstil dari Indonesia sendiri, menurut saya akan cukup menguatkan industri tekstil di Indonesia. Tidak hanya ekspor aja, tapi kalau di Indonesia ini benar-benar bergandengan tangan semua produk pakaian jadi yang memakai bahan tekstil dari Indonesia, nah itu cukup akan menguatkan industri tekstil di Indonesia. Nah ini bagaimana peran pemerintah dan peran semua stakeholder untuk menyatu bersama-sama, bekerja sama untuk supaya ini bisa terwujud. Jadi kita gaungkan lagi bahwa pentingnya memakai produk dalam negeri.